Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati selaku Bapak dosen kelas TFA Indonesia, Bapak Mario Nugroho Eskom MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari Anggi Emelia Putri, Elsa Wulandari, Pagwita Paisa, dan Mita Edira. Kami dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, BINUS University. Dalam kesempatan presentasi kali ini, kami akan membahas tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan di era digital. Latar belakang, bisnis sengaja didirikan untuk jangka panjang dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam bisnis. Naik turun selalu ada. Semakin besar suatu perusahaan, semakin besar rasa tanggung jawab dan kesadaran produknya. 3 komponen, masyarakat, lingkungan hidup, dan keuangan, harus diimbangi untuk menerapkan tanggung jawab sosial, menurut Akbar dan Dewayanto 2022. Pada tahun 1970, Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan sebuah ungkapan yang digunakan dalam mendeskripsikan seperti apa perusahaan bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan pemegang sahamnya. Perusahaan bertanggung pada pemangku kepentingan sebagai berikut: pelanggan, karyawan, masyarakat, pemasok, dan pesaing. Tanpa mereka, perusahaan tidak dapat beroperasi meskipun memiliki saham. Perusahaan sekarang bertanggung jawab atas 3 bottom line. Tanggung jawab sosial, nilai perusahaan, dan masalah-masalah yang terdapat pada daerah perusahaan. Laporan kinerja ekonomi, sosial, dan area perusahaan disebut sebagai laporan triple bottom line. Secara khusus, Pasal 15B Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mana membahas akan penanaman modal menetapkan bahwa semua jika ingin melakukan penanaman modal harus memasukkan tanggung jawab sosial dalam operasinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 mengatur tentang perseroan terbatas, yakni apabila dalam melaksanakan usahanya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan diharuskan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Akibatnya, citra dan nilai perusahaan mampu meningkat akibat dari tanggung jawab sosial perusahaan yang menguntungkan pemangku kepentingannya, menurut Fauzi 2022. Menurut Bambang dan Melia, tanggung jawab sosial perusahaan meningkatkan kualitas masyarakat guna menikmati dan juga memanfaatkan lingkungan hidup. Singkatnya, CSR mengacu pada cara sebuah perusahaan menjalankan operasinya dengan tujuan untuk berdampak positif pada masyarakat. Tanggung jawab ekonomi termasuk dalam bagian pada kriteria tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab ekonomi dihasilkan melalui kegiatan ekonomi berupa penghasilan dari segi barang dan jasa bagi masyarakat. Tanggung jawab etis, khususnya tanggung jawab etika dalam praktik bisnis, dan tanggung jawab diskresi terutama bagi perusahaan yang dianggap memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara sukarela kepada masyarakat melalui program amal. Keuangan bersamaan dengan CSR merupakan bagian terpenting dari berjalannya suatu bisnis. Likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan akan menunjukkan posisi keuangan yang menguntungkan. Keuangan dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Bagaimana manajemen mengelola kekayaan perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan baik disebut kinerja keuangan sendiri. Selain itu, kinerja keuangan digunakan untuk mengukur posisi keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan parameter yang dipilih oleh perusahaan tersebut. Kinerja keuangan menurut Fahmi adalah representasi dan pencapaian keberhasilan operasi perusahaan. Perengkuan 2017. Adapun riset sebelumnya yang relevan yakni milik Weni Evelyn Perengkuan 2017, yakni karena perusahaan memiliki kepercayaan masyarakat, CSR mempengaruhi kinerja keuangan dan tingkat keberhasilan perusahaan bergantung pada bagaimana masyarakat merespon perusahaan. Selain itu juga, riset yang dilakukan oleh Kevin Fatahillah dan Toto Dewayanto
atau Akbar dan Dewayanto 2022, yakni secara khusus CSR berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan CSR berorientasi pada lingkungan dan sosial. Kedua riset tersebut selaras dengan penelitian yang telah dijalankan oleh Palupi Pratiwi et al. Pratiwi 2021, yakni dalam laporan tahunannya perusahaan menyatakan bahwa program CSR perusahaan mendapat tanggapan positif dari investor, yang merupakan kabar baik untuk pengambilan keputusan investigasi dan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, yang mana apabila sudah gilirannya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan kondisi saat berada pada kenyataan, masih ada saja perusahaan yang tidak dapat memahami secara jelas mengenai CSR. Apabila suatu perusahaan tidak memahami CSR, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Bagian keuangan akan kacau dan tidak bertanggung jawab. Bagian keuangan akan kacau dan tidak bertanggung jawab, sehingga akan memberikan citra buruk bagi perusahaan di masyarakat dan mempersulit promosi produk. Apabila di era digital sekarang ini, ketika kita memiliki gambar-gambar yang indah dan dikenal masyarakat, itu sangat memudahkan. Dengan demikian, berdasarkan konteks masalah yang dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh hubungan CSR dengan kinerja keuangan di era digital ini. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan di era digital? Yang kedua, bagaimana implikasi dengan adanya corporate social responsibility pada kinerja keuangan perusahaan di era digital? Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Kamita. Kamita, dipersilakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Pagwita. Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan, yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan di era digital. Dan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan implikasi dengan adanya CSR pada kinerja keuangan perusahaan di era digital. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Rancangan penelitian ini dilakukan dengan angka dan dianalisis dengan metode kuantitatif atau statistik. Metode kuantitatif menyelesaikan hal yang tidak sesuai antara teori dengan kenyataan, lalu diteliti menggunakan data yang berupa angka untuk membangun hipotesis. Kemudian, hipotesis diuji dengan instrumen penelitian. Selanjutnya, dari hipotesis tersebut akan dijelaskan menggunakan kuantitatif melalui statistik deskriptif supaya mampu menentukan apakah hipotesis diterima atau tidak. Untuk jenis dan sumber data, studi yang diambil oleh kami sebagai peneliti pada kali ini yaitu menggunakan jenis penelitian asosiatif dan data sekunder. Penelitian asosiatif bertujuan supaya menemukan korelasi atau dampak bagi dua atau lebih variabel. Istilah data sekunder digunakan untuk menyebut berbagai macam informasi dan data yang kemudian diolah sendiri oleh peneliti sebagaimana yang telah dicanangkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak dikumpulkan secara langsung. Sebaliknya, mereka dikumpulkan melalui berbagai sumber, seperti surat, faktur, memo, laporan program, notulen rapat, dan publikasi lainnya. Semua orang yang terlibat dalam kejadian, kapan terjadi, dan transaksi apa yang terjadi termasuk juga dalam data ini. Terakhir, untuk penelitian kali ini, teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah sampel purposive. Demikian dari saya, untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Kak Anggi. Terima kasih Kamita. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Di sini dijelaskan bahwa digitalisasi itu dapat meningkatkan keuntungan dan nilai bisnis. Dengan adanya digitalisasi, perusahaan itu dapat menawarkan harga yang minimal kepada calon pembeli dan menjual nilai dari barang atau jasa yang mereka tawarkan.
Dalam era digital ini, kehadiran teknologi modern sangat penting, di mana untuk mewujudkan kolaborasi antara manusia dan mesin, serta manusia dan manusia dalam operasional industri manufaktur yang kompleks. Pengolahan data juga menjadi cara yang cepat dan akurat untuk membuat keputusan yang tepat saat terjadi krisis. Selain itu, keputusan investasi yang menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR ini juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Jadi, semakin banyak perusahaan investasi yang dipegang oleh perusahaan, maka semakin tinggi juga peluang perusahaan untuk memiliki kemampuan yang tinggi, di mana kinerja keuangan yang baik juga akan meningkatkan nilai perusahaan, dan pasar itu akan merespon peningkatan kinerja keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, terkadang juga kinerja keuangan dapat mengalami penurunan, dan laporan keuangan menjadi alat penting dalam memperbaikinya. Selain itu, ada namanya teori keagenan. Teori keagenan juga relevan dalam konteks ini. Hubungan keagenan terjadi ketika terdapat pemisahan antara kepemilikan mayoritas yang dikenal dengan agen atau manajer dan kepemilikan yang dikenal dengan prinsipal atau investor. Kepercayaan pemilik bisnis terhadap manajemennya dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan nilai perusahaan. Nah, untuk menghadapi perkembangan bisnis dan era digitalisasi, CSR ini harus memiliki kemampuan untuk membuat strategi baru yang sesuai dengan proses digitalisasi perusahaan dan bekerja sama dengan manajer dan karyawannya. Dalam konteks ini juga, CSR itu bukan hanya tugas, tetapi juga perilaku korporasi yang bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, dalam era industri 4.0, CSR ini dapat menjadi salah satu cara perusahaan untuk menarik perhatian investor. Digitalisasi juga berperan dalam menciptakan nilai perusahaan, dan digitalisasi itu tingkat tinggi itu berhubungan dengan tingkat nilai yang diciptakan. Lanjut, akan dijelaskan kesimpulan oleh Kak Elsa. Silakan Kak Elsa. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari materi yang pada hari ini yaitu CSR memengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Ini terutama benar di era digital saat ini, ketika penggunaan teknologi dan pencarian informasi menjadi lebih mudah untuk bisnis. Selain itu, kinerja keuangan mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Akibatnya, perusahaan harus melaksanakan kegiatan CSR dengan baik. Sekian presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.